Bab 1756. Kapal terbangmu sampah. Selain itu, mereka berdua pernah berbicara sebelumnya. Ada kemungkinankah menggunakan berita Eric Kin ini untuk menghasilkan keuntungan? Tuan Mudasi, jangan berkecil hati. Aku lihat Eric Kin ini tidak layak untuk Finola Su. Cepat atau lambat keduanya akan berpisah. Di wilayah utara ini, hanya kamu yang layak untuk menjadi pasangan seiman Finola Su. Melihat Eric Kin dan Finola Su pergi, meninggalkan Nikosi dan Nanda Fu yang tersisa di sana, dan Nanda Fu berkata dengan tertekan, "Hehe, aku juga percaya." Nikosi kembali tenang dan tersenyum. "Aku tidak bohong, Tuan Mudasi, coba pikirkan baik-baik." Nanda Fu langsung cemas melihat Nikosi yang hanya mengiyakan. "Kakak seperguruan, apa maksudmu?" Nikosi tercengang. "Coba pikirkan, sebelum gadis suci datang ke Istana Es, kultivasinya hanya fase keilahian. Butuh beberapa bulan, lalu dia mencapai fase distraksi dan fase transendensi. Dulu saat ia kenal dengan pasangan seimannya, Eric Kin, mungkin karena kultivasinya yang begitu maju sehingga gadis suci lalu terpesona padanya, bahkan menyukainya. Tapi sekarang kultivasi gadis suci sudah mencapai fase transendensi bahkan 2 peringkat lebih tinggi dari Eric Kin. Rasa terpikatnya itu secara bertahap akan hilang, dan pada saat itu, rasa muaknya akan bertambah. Selama Tuan Mudasi menunjukkan sesuatu yang lebih baik darinya, Finola Su pasti akan memilihmu." Nanda Fu tersenyum dan berkata, "Wanita suka pada orang yang tetap setia berusaha, dan jika Eric Kin ini bisa dikalahkan olehmu dalam berbagai aspek, dan tampak memalukan di depan banyak orang, menurutmu apakah Finola Su masih memiliki kesan yang baik padanya?" Pada saat itu, Finola Su pasti akan melihat kebaikan Tuan Mudasi, dan dia akan meninggalkan Eric Kin sendiri tanpa harus kita melakukan apa-apa. Tadi saat kakak seperguruan berkata begitu, aku masih bingung, tapi sekarang kalau dipikirkan baik-baik, mungkin memang benar. Setelah dijelaskan oleh Nanda Fu, mata Nikosi tampak cerah. Memang, mungkin karena kultivasi Finola Su yang masih rendah di awal, dia jatuh cinta pada Eric Kin, dan mungkin karena di sekitarnya dia belum pernah melihat pria yang lebih baik. Setelah keduanya berpisah, tidak ada hal lain selain kerinduan di hati mereka, dan tidak mudah untuk melirik yang lain. Tetapi ketika bertemu lagi kali ini, asalkan ada kesempatan dan terus menekan Eric Kin, Finola Su secara alami akan memiliki perasaan bahwa Eric Kin sepertinya tidak layak lagi untuknya. Asal ada pemikiran seperti ini, pasti akan ada keretakan dalam hubungan keduanya. Setelah mendengar apa yang kakak seperguruan katakan, aku langsung menjadi percaya diri. Nikosi tertawa beberapa kali. "Tuan Si, gadis suci cepat atau lambat akan ada di tanganmu." Nanda Fu juga tersenyum. Meskipun Nikosi tidak tertarik pada dirinya, bagaimanapun juga, dia adalah keponakan dari seorang tetua, dan baik baginya untuk berteman dengan Nikosi. Tapi sekarang kita harus mencari kesempatan untuk bisa bersaing dengan Eric Kin di depan Finola Su. Aku sudah punya ide. Nikosi tersenyum dan berkata, "Kabar yang kudengar, gadis suci sangat tertarik dengan lagu wilayah utara. Aku tadi telah mengatakan tentang ini. Gadis suci pasti akan pergi ke paviliun Sang Yue, dan ini adalah kesempatan. Kakak seperguruan, kebetulan aku telah memesan tempat di paviliun Sang Yue. Karena gadis suci tidak pergi, apa kau sibuk?" Nikosi berkata dengan percaya diri. "Aku tentu bersedia pergi bersama untuk melihat Tuan Mudasi menunjukkan kehebatanmu dan menekan Eric Kin." Nanda Fu tersenyum. Seperti yang diharapkan oleh Nikosi, Finola Su dan Eric Kin berjalan menuruni gunung dan juga berbicara tentang musik Dao wilayah utara. Eric Kin juga sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka Finola Su akan tertarik dengan hal ini. Tapi kalau dipikir-pikir itu wajar aja.
Pertama kali dengar musik Dao wilayah utara, ia memang tersentuh. Lagu ini memang seperti punya keajaiban. Jika kamu menyukainya, bagaimana kalau aku memainkannya untukmu? Erikkin menggoda. Ia tentu saja tidak bisa, tetapi meminjam kekuatan iblis Fu, performanya bahkan bisa membuat Kalista terpesona. Bahkan jika kamu bisa memainkannya, apakah kamu memiliki alat musik sekelas senjata berharga? Mata indah Finola Su menatap kosong pada Erikkin. Kalau itu, benar-benar tidak ada. Erikkin tersenyum. Yang bisa memainkan nada-nada indah tentu bukanlah alat musik biasa, seperti alat musik Kalista sebelumnya, itu sebenarnya adalah sebuah harta karun. Tentu saja, Erikkin tidak bermaksud merusak rencana Finola Su. Lagian, pergi ke paviliun Sang Yue untuk mendengarkan musik bersama juga merupakan hal yang berarti. Lalu karena mereka berencana untuk pergi ke paviliun Sang Yue, keduanya tidak jadi pergi ke paviliun Jubao. Finola Su memakai kerudung, bersama Erikkin menelusuri kota sampai akhirnya tiba di kota pengumpul pusaka. Paviliun Sang Yue tidak terletak di paviliun Jubao, tetapi di kota M. Ketika Erikkin dan Finola Su keluar dari kota, Nikoshi dan Nanda Fu juga kebetulan lewat. Gadis suci, apakah mau ke kota M? Nikoshi turun dan bertanya. Namun, kota M dan paviliun Jubao berjarak ratusan mil, dan kalau ingin mendengarkan musik tentu harus dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, lebih baik tidak menggunakan terlalu banyak reiki agar bisa menenangkan diri. Jadi lebih baik naik kapal terbangku saja ke sana. Nikoshi tersenyum dan mengangkat tangannya sebelum Finola Su berbicara. Tiba-tiba seberkas cahaya reiki terbang keluar, dan terus membumbung di udara. Ini adalah kapal terbang yang sangat indah dengan aura keemasan, di atasnya ada 3 tingkat. Cahaya itu menyebar ke sekitarnya. Di perahu roh, tampak terukir 3 formasi misterius, sangat menarik perhatian dan bagus. Dan begitu kapal terbang ini muncul, banyak kultivator di dalam dan di luar kota yang tertarik dan saling berdiskusi. Ada juga banyak kultivator yang menunjukkan kekaguman, perahu roh seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kultivator biasa. Gadis suci, kapal terbang ini adalah hasil dari kemenanganku. Dengan 3 jurus bisa mengalahkan sekeluarga jenius di panggung pertandingan sebelumnya. Dan sebagai hadiah, keluarga Si memberikannya padaku. Harganya 3.000 koin roh emas, dan itu memakan waktu 10 tahun. Mengendarai kapal terbang ini, mau pergi ke gurun yang sangat panas atau tempat yang sangat dingin, tidak akan sedikit pun terpengaruh oleh cuaca di luar, dan sangat nyaman. Naik di dalamnya seperti berkendara di darat. Nikoshi memiliki ekspresi puas di wajahnya, membual, dan sengaja memperkuat suaranya, karena takut Finola Su dan Erikkin tidak mendengarnya. Kurasa tidak perlu. Selama aku bersama Erikkin, terbang ke sana pun tidak apa-apa. Finola Su menggelengkan kepalanya. Teman seiman, Finola jelas-jelas memberimu muka, tapi untuk mendengar musik Dao, memang sebaiknya jangan menggunakan terlalu banyak reiki. Kamu juga tahu ini. Demi Finola, mengajaknya naik kapal terbang, kamu tidak keberatan kan? Nanda Fu juga bersuara. Tentu saja aku tidak keberatan. Erikkin memegang tangan Finola Su dan berkata sambil tersenyum, namun, kapal terbang ini terlalu sampah, tidak layak untuk Finola. Aku rasa tidak perlu naik ini. Hehe, aku tidak salah dengarkan. Setelah Nikoshi mendengar ini, ia tidak bisa menahan diri untuk mencibir, kamu bilang kapal terbangku buruk. Nikoshi menghina, tentu saja dia memiliki kepercayaan diri sendiri. Kapal terbang yang dibuat oleh keluarga Si ini harganya tidak murah dan bahan-bahannya tentu sangat mewah. Jangankan di Istana Es, bahkan di seluruh wilayah utara pun, kapal yang lebih baik dari kapal terbang ini, sangat sedikit jumlahnya. Lantas bukan begitukah?
Bentuk yang kecil, formasinya lemah. Aku lihat bahan yang digunakan juga sangat umum, bahkan tidak setingkat barang dewa. Tidak burukkah itu? Itu jelas sampah, ucap Erik Kin ringan. Sungguh tidak malu. Tidak banyak kapal terbang setingkat barang dewa di seluruh wilayah utara. Kata-katamu terlalu sombong, teman seiman. Nikoshi menghina. Bersambung.